Dosa besar dan macam-macamnya. Paling tidak ada dua buku populer yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar ini. Pertama, Al-Kabair wal Muharramat wal Manhiyat. Dosa besar yang dilarang dan diharamkan, oleh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Usman Al-Zahabi, yang membagi kepada 70 macam dosa besar. Buku kedua, Az-Zahabi Az-Zawjir an Iftirafil Kabair, menghindari melakukan dosa-dosa besar, oleh Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Haytami, wafat tahun 974 Hijriah, membagi dan membahas dosa besar sebanyak 465 macam. Kedua buku ini metodologinya sama, yaitu membagi dosa-dosa besar berdasarkan hadis dan ayat. Untuk kepentingan keringkasan berikut, ini adalah 70 macam dosa versi Syamsuddin Abu Abdullah Az-Zahabi, wafat tahun 748 Hijriah. Dalam bukunya Al-Kabair diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan nama 70 dosa besar. Dosa-dosa besar itu ialah: yang pertama, syirik; yang kedua, membunuh tanpa alasan yang benar; yang ketiga, sihir; yang keempat, meninggalkan salat; yang kelima, menolak membayar zakat; yang keenam, tidak berpuasa dalam bulan Ramadan tanpa uzur; yang ketujuh, tidak menunaikan ibadah haji bagi yang mampu; yang kedelapan, durhaka terhadap kedua orang tua; yang kesembilan, menyakiti kerabat; yang kesepuluh, zina; yang ke-11, liwat bersetubuh lewat dubur homoseksual; yang ke-12, memakan riba; yang ke-13, memakan harta dan zalim terhadap anak yatim; yang ke-14, mendustakan Allah dan Nabi; yang ke-15, lari dari perang musuh; yang ke-16, pemimpin menindas rakyat; yang ke-17, sombong; yang ke-18, kesaksian palsu; yang ke-19, minum arak; yang ke-20, berjudi; 21, menuduh zina wanita yang kawin; 22, berkhianat dalam harta rampasan; 23, mencuri; 24, merampok; 25, sumpah palsu; 26, berbuat zalim; 27, menipu; 28, memakan makanan yang haram tanpa alasan; 29, bunuh diri; 30, sering berbohong; 31, hakim yang buruk; 32, korupsi; 33, perempuan yang menyerupai laki-laki dan sebaliknya; 34, mucikari yang berpura-pura baik; 35, muhallil dan muhallal, yaitu orang yang kawin hanya untuk menghalalkan perkawinan setelah terjadinya talak ba'in kubra; 36, tidak bersih mencuci kemaluan setelah buang air kecil; 37, ria; 38, menuntut ilmu untuk tujuan dunia dan menyembunyikan pengetahuan bagi yang membutuhkan; 39, khianat; 40, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya; 41, mendustakan takdir; 42, membicarakan rahasia orang; 43, tukang fitnah dan adu domba; 44, mengutuk; 45, tidak menepati janji; 46, membenarkan dukun peramal; 47, istri yang durhaka kepada suaminya; 48, menggambar di pakaian, dinding, batu dan sebagainya; 49, meratapi mayat; 50, durhaka dan dusta; 51, mabuk; 52, menyakiti tetangga; 53, menyakiti sesama umat Islam; 54, menyakiti hamba Allah; 55, memanjang-manjangkan kain sarung, celana, pakaian dan sebagainya; 56, lelaki yang memakai sutra dan emas; 57, menganiaya budak; 58, menyembelih hewan dengan menyebut nama selain Allah; 59, mengaku keturunan dari orang yang bukan ayahnya padahal ia tahu; 60, berkelahi; 61, mencegah orang mengambil air di tengah jalan; 62, mengurangi timbangan dan takaran; 63, merasa aman selamat dari azab Allah;
64 menyakiti wali Allah, 65 meninggalkan salat jamaah tanpa uzur, 66 secara berturut-turut meninggalkan salat Jumat berjamaah, 67 tidak menjalankan wasiat amanah, 68 melakukan tipu daya, 69 orang yang mengurung umat Islam dan membuka aibnya, 70 mencaci salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang dalam Al-Quran dosa besar diklasifikasi dalam 12 bentuk, yaitu syirik, membunuh, durhaka kepada kedua orang tua, berbuat zina, mencuri, meminum khamar, makan riba, menuduh orang baik berbuat zina, sihir, saksi palsu, merusak lingkungan, dan berhukum dengan hukum buatan manusia. Yang pertama, syirik kepada Allah. Syirik yaitu menyamakan Allah dengan makhluknya dalam bentuk sikap dan keyakinan, mempersamakan Allah, baik dari segi sifat, af'al dan zatnya, merasa dan yakin ada maha kuasa selain Allah. Dosa ini termasuk dosa besar. Selain dari itu, syirik sesat jauh dari kebenaran, termasuk perbuatan zalim yang besar, dugaan dan sangkaan yang tidak berdasar, menyalahi fitrah kemanusiaan, dan syirik merupakan perbuatan najis. Banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat syirik terdapat dalam surah An-Nisa 48, 116, Al-Furqan 68, 69, Al-Mumtahanah 12. Antara lain, syirik tabiatnya merupakan dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah. Itu yang pertama. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. An-Nisa 48. Yang kedua, syirik jauh dari kebenaran dan tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah sesat jauh sekali. An-Nisa 116. Yang ketiga, syirik termasuk perbuatan zalim yang besar, seperti dalam surah Ali Imran 151, Al-Maidah 72, Al-An'am 21, 82, At-Taubah 106, dan Luqman 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Luqman 13. Yang keempat, syirik termasuk sangkaan dan dugaan yang tidak berdasar, seperti dalam firman Allah At-Taubah 66, Yusuf 40, Ar-Ra'd 33. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Yusuf 40. Kelima, perbuatan syirik menyalahi fitrah kemanusiaan seperti dalam surah Ar-Rum 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah yang telah disebabkan. Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ar-Rum 30. Yang keenam, perbuatan syirik berupa najis. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabunal masjidal harami ba'da 'amihim hadha wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya innallaha alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. At-Taubah 23. Perbuatan syirik, membunuh dan berzina, siksaannya sama nanti. Yang ketujuh, perbuatan syirik, zina, membunuh, siksaannya sama nanti di hari kiamat, yaitu dilipat gandakan siksaannya kepada mereka pelaku ketiga dari dosa tersebut. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallaha illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipatkan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Al-Furqan 68-69. Yang ke-8, lepas dari perbuatan syirik adalah salah satu persyaratan bisa diterimanya janji setianya, seperti dalam ayat 12 surat Al-Mumtahanah yang menjelaskan kepada Nabi bahwa persyaratan diterimanya janji setia perempuan-perempuan yang akan mengadakan janji setia ada 5 persyaratan, termasuk salah satunya yaitu tidak menyekutukan Allah. 3 lainnya yaitu tidak berzina, tidak membunuh anak-anaknya, tidak mencuri, dan tidak mendurhakai Nabi dalam urusan yang baik. Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna billah syai'a wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahun wa la ya'tina bi buhtani yaftarina baina aydihim wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka,